Baik, kami akan membawa Anda dalam suasana yang penuh dengan keakraban dan juga kebersamaan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten untuk bersama-sama mendengarkan beberapa tips-tips, metode-metode dan strategi bagaimana masjid itu lebih profesional dan juga ramah untuk anak-anak, orang dewasa, dan sebenarnya masih ada yang perlu didiskusikan ya, ramah disabilitas seperti itu ya. Hanya karena acaranya begitu padat sehingga belum bisa berdiskusi ya. Namun acara ini sangat baik sekali karena juga diikuti oleh 1000 takmir kurang lebih seperti itu. Bisa dihitung sendiri ya nanti ya. Ya, yang namanya bahasa ya kan, bisa ya bisa tidak seperti itu. Diikuti oleh ustadz yang ada di masjid-masjid ya. Musola belum tercover. Namun ya yang namanya masjid itu juga kadang pengurus takmirnya juga pengurus musola juga seperti itu. Dan tentu ini baik sekali buat kita bersama-sama untuk apa? Untuk mengikuti hingga akhir acara ini. Anda bisa subscribe, Anda bisa tonton hingga akhir, ada apakah pengetahuan apakah yang perlu diterapkan di masjid dan musola Anda di rumahnya masing-masing. Salam ya buat seluruh takmir atau pengurus takmir yang ada di seluruh Indonesia tentunya, dari Mr. Ali Meiji. Kita ikuti acaranya hingga akhir. Ya, ini murni tentang manajemen masjid ya. Baik itu administrasi terutama ya, baik itu stempel kop surat, itu harus betul-betul sudah siap sehingga ketika ada sesuatu ya tidak bingung seperti itu ya, tidak bingung. Ya. Surat menyurat juga harus luar biasa, dan juga kemakmuran masjid baik itu pengajiannya, PHBI-nya, sholat jamaah rawatibnya, sholat tahajud dan sholat malamnya, itu luar biasa banget, perlu kita terapkan. Ya, kebersamaan, kerukunan, kedamaian di dalam masjid, komunikasi yang intens sesama pengurus takmir. Dan tentunya pengurus takmir itu ya jangan hanya menjadi tulisan jadi pengurus gitu aja ya, tapi ya ia dan keluarganya dibawalah ke masjid itu. Sholat zuhurnya, sholat asyarnya, sholat maghribnya, sholat isya'nya, dan sholat subuhnya itu terutama yang full itu ya pengurus takmir seperti itu. Okay? Jadi demikian, begitu kata Pak siapa itu, Pak Ustadz Suja dan Pak Hudari seperti itu ya. Mantap banget. Kita ikuti aja hingga akhir acara ini. Subscribe buat Anda yang belum pernah subscribe. Ya, yang pernah subscribe, yang sudah pernah subscribe, ya jangan subscribe lagi ya. Apa istilahnya? Langsung tonton hingga akhir. Demikian, jos, luar biasa. Ke pasar raya membeli Android sebagai hadiah dari kelulusan. Mari berlomba memakmurkan masjid sebagai tanda orang beriman. Tepuk tangan untuk takmir masjid. Ke toko bangunan membeli bata, dapat tambahan sebuah baja. Makmurkan masjid dapat pahala bentuk penjagaan yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang terhormat Ketua PWDRI Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Direktur Yayasan Masjid Al-Akbar Surabaya, yang kami hormati Sekretaris PWDRI Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kapolresta Banyuwangi, yang kami hormati Ketua
DPRD Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati para ketua ormas Islam yang berbahagia, para hadirin, para takmir masjid se-Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati pula pimpinan cabang Bank Jatim, pimpinan cabang Bank BSI Ayani, hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama dapat berwajah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat langkah kaki kita semuanya hadir di pendopo hari ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian yang berbahagia, mari kita buka acara diskusi panel ini sebelumnya dengan membaca Al Quran. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Untuk lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu song dihaturkan. Ustadz Santoso. Baik gak boleh. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan melanjutkan acara ini dengan diskusi panel yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini, Bapak Haji Musta'in Hadi SAG MHI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah panen padi ada tumpukan jerami, jaga lawas dibawa diangkut pada pukul 7. Kawan, terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, guru kita, senior kita di Kementerian Agama yang saat ini beliau hadir bersama-sama kita, Bapak Ketua PWDFI sekaligus beliau Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Abdinal Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Sujat MAD Lapai Kisahlan Wawajati Makanan Sahlan Menurut Bapak Kiai. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Suhadi, Bapak Kapolresta Kabupaten Banyuwangi yang kali ini diwakili
Bapak Tony. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang diwakili Bapak Kasih Dimas Islam Bapak Jimastur. Dan sama-sama kita hormati pula pimpinan Bank Jatim Banyuwangi, Ketua PD DRI dan segenap Dewan Pakar. Ada 10 yang kita hadirkan. Monggo nanti pada hari ini kita bersama telah memasuki lebaran hari yang ke-14 di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid 1446 Hijriah. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat kepada kita semua. Ya, pertama-tama saya beli songkok ke beliau, ke susu beli songkok, mau acara di mana, mampir ternyata beliau ketua Basnas. Tengah-tengah pasar Jambi kalau dicari ya ketemu. Terus rekan kami yang mewakili Bapak Dandim Konsulat Banyuwangi, Ketua Bank Jatim atau Kepala atau yang mewakili, mulai dari Sanggar Songgon. Terus lanjut investor maupun yang berkontribusi dalam kegiatan ini dari Bank Jatim tadi, dari BNI atau BSI, terus dari rekan-rekan UMKM serta ibu-ibu muslimat atau ibu-ibu yang hadir dalam rangka melestarikan kearifan lokal. Tony Irawan Kontrol Kasih Dimas Belakang masjid Polresta Banyuwangi. Kalau kami ngomong ini diberi judul adalah manajemen pembinaan, manajemen bahasa Perancis, pengaturan sehingga bisa tercapai suatu tujuan namanya manajemen. Yang akan kami sampaikan ini berupa gambar isinya pembinaan komunitas masjid dalam rangka mewujudkan keamanan ketertiban guna meningkatkan kemajuan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Namun Mas, tadi saya kirim video, mohon dibayangkan bila mana seluruh takmir masjid dari Sanggar sampai dengan Songgon kali ini apa Songgon ini Tidak di Pak, ini nitip kula ya, nitip Mas, ngapunten Mas, boten neco kula. Niki nitip, kalau seluruh masjid seluruh Kabupaten Banyuwangi mengingatkan pemuda kita, santri-santri untuk mencintai lingkungannya, kembalinya nanti akan ke desa itu, kampung itu, wilayah itu. Saya tadi sudah ngomong, Mas main ke rumah saya, gak apa-apa, cukup ngasih infak aja 5.000 untuk beli bambu. Yang baru siapa? Ya, pokoknya yang sudah pokoknya yang sudah baik-baik dengan DMI, baik-baik dengan masjid, baik dengan pemerintah keagamaan ya. Saya tidak menyebut nama loh ya, Pak Kapolres, mohon maaf, saya tidak menyebut nama. Itu yang program unggulan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Sekarang fungsi sebagai Ketua Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nah, mohon. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Tony yang mewakili Kapolres tadi tentang manajemen masjid. Manajemen apa yang sudah disebutkan tadi? Jadi manajemen itu apa? Proses pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, semua digabung jadi satu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan bersama. Itulah namanya manajemen. Jadi ada perencanaan, Pak. Terawih perbedaan Banyuwangi dengan masjid-masjid lain. Jamaah rawatib itu yang hadir para senior atau para junior? Senior. Hah? Para pensiunan atau para ASN? Pensiunan ya, seperti saya itu. ASN. Ya maklum
lemah gitu. Tapi orang ngono kadang-kadang namanya mati itu kadang-kadang wis tua juga dipanggil-panggil, betul nggih? Betul. Lho sing kenal yo dipanggil duluan kadang-kadang. Nggih, iki udah dari sing nang lho. Pas ngono ya, kemarin jamaah haji di Jawa Timur yang tertua umur berapa? 110 tahun. Loh, sik kuat dan semangat menunaikan ibadah haji. Tapi sik nom-nom itu wis kadang-kadang ya. Enggak semangat karena namanya kematian itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tantangannya bagaimana supaya masjid itu bisa disemarakkan oleh anak-anak muda, ya, oleh anak-anak muda. Ini tantangan. Di Masjid Nasional Akbar Surabaya ini ada namanya nomor G ya, Majelis Subuh Genzi Islami. Majelis Subuh Genzi, generasi Z Islam. Majelis Subuh Genzi. Anak-anak muda. Jadi ini yang dekat atau yang jauh nih? Yang paling dekat ya? Oh berarti sekarang dulu ya? Itu untuk merawat. Tapi itu Bapak sekalian, walaupun kita fokus kepada anak-anak muda, orang-orang tua tidak boleh dilupakan. Para senior tetap kita beri komunitas, kita beri porsi juga. Jangan sampai senior junior diperhatikan, yang senior tidak. Jangan. Adanya junior karena ada senior. Ada komunitas, kalau yang senior itu ada majelis tampil Al-Quran, semangat. Ada majelis tampil Al-Quran. Lalu juga ada yang lansia itu ada senam jantung. Senam jantung, ya. Senam lansia itu setiap minggu ada 3 kali pagi. Terus bagian mak-mak juga tidak boleh disingkirkan. Ada komunitas pengajian mak-mak, khusus mak-mak. Bapak-bapak tidak boleh ikut, khusus mak-mak. Nah, itu majelis tapi kemudian mak-mak ya. Kajian pelatihan dan seterusnya. Nah, kajian itu dan jeruk itu kalau panen atau gubek tidak dijual Pak. Kalau dari Pak Kapolri tadi bisa mendatangkan infak. Nah, tapi ini bisa mendatangkan infak tapi tidak secara langsung. Tidak langsung dijual gitu enggak. Dibagikan kepada jamaah atau orang ziarah ke Masjidil Akbar. Dibagikan kan senang Pak. Kalau senang itu melebihi daripada harga. Disiapkan kotak-kotak di pinggir-pinggir masjid itu. Nah, kalau orang yang senang mesti akan berinfak yang lebih banyak. Nah, gitu. Lanjut. Nah, ini lanjut. Green toilet. Jadi toilet, kamar mandi, tempat wudhu kita buat sedemikian rupa sehingga orang yang ziarah, ya orang yang ziarah itu merasa senang. Jadi kebanyakan, jadi hampir tiap hari itu ada 5-10 bis Pak. Oke, itu. Jadi kalau ziarah ke Bali, rombongan ziarah ke Wali Songo, itu mandinya itu di Masjid Al-Akbar Pak. Karena tempat mandinya luas, parkirnya dan banyak, dan gratis. Gratis kan? Nah gitu. Senang. Lanjut. Nah ini ada resepsi pernikahan juga ada Pak. Gedung resepsi pernikahan nggak bayar tapi pakai infak. Infak nggak bayar tapi pakai duit. Ya, infak bertarif. Wah, luas banget hektar. Ini akan nikah. Luas nemen banget. Akan nikah di Masjid Al-Akbar Surabaya, alhamdulillah. Bukan hanya orang Surabaya. Orang Banyuwangi pun saya kira bisa akad nikah di sana. Syaratnya ya harus yang resmi. Dicatatkan di KUA, membawa KUA. Ya Pak Usain ya, Kepala KUA ini. Jadi dan ini juga infak juga Pak, mendatangkan infak. Dan kadang-kadang kalau bulan besar kan bulan manten Pak ya. Di Banyuwangi juga begitu Pak. Iya sama. Satu hari itu kadang-kadang ada 10
kita beri space satu jam, tiap manten 1 jam, jam 7 sampai jam 8. Jam 8 ada manten lagi begitu. Kalau jamnya sama, orangnya tidak mau dirubah. Kadang-kadang ada orang yang fanatik jam, betul ya? Lalu kita tempatkan di sayap. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Wih, gitu. official. Jam 9 itu ada 3 manten, masih bisa diatur. Ruang utama, sayap kanan, sayap kiri. Nah, gitu. Semua bola. Lanjut. 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 Nah, ini yang kajian Nasoih Uriban Kiai Ahmad Muzaki Al-Hafidh ya. Lalu terus ini yang junior, ini yang umur 30 ini. Yaitu Ahmad Husni Mubarak Al-Hafidh juga ngaji tafsir jalan. Yang muda-muda ini yang 30 tahun. Lanjut. Nah, ini campuran ini. Campuran. Naturalis. Ya, tiap Rabu malam. Nah, lanjut. Yang mulai ya, yang tadi saya sebutkan dari 20.000 kurang lebih jamaah itu 75% kurang lebih adalah anak-anak muda. Lanjut. Nah, ada donor darah. Lanjut. Majelis sholat pada bulan tadi sudah. Harik atau para imam itu adalah pemberkasan terkait dengan administrasi. Dari 11.000 imam itu yang saat ini adalah merupakan satu semangat baru agar supaya semua kegiatan yang ada di masjid itu harus teradministrasi dengan baik. Juga menentukan program prioritas seperti Al-Akbar punya prioritas susun. Nah, setelah kita menyusun program prioritas atau program tambahan ataupun itu program yang sifatnya itu mendadak, tidak masalah itu. Tapi yang jelas semuanya itu harus teradministrasi dengan baik. Nah, kemudian setelah menentukan program kerja baik itu skala prioritas ataupun yang lain, maka harus disusunlah RAP. RAP ini juga bisa itu rapat kerja begitu. Jadi rapat kerja menentukan program biayanya berapa disusun. Nah, kenapa RAP saya anggap penting? Karena ini adalah arah di mana penggunaan anggaran masjid itu agar supaya satu transparan, yang kedua bisa terukur, yang ketiga bisa dievaluasi. Itu yang terpenting sebenarnya. Jadi kita mulailah semua kegiatan yang sekecil apapun itu harus dicatat. Sanggup nih Pak? Insya Allah sanggup kalau kita itu enggak mulai sampai sekarang. Ya mungkin ya rapat itu bukan program, tapi rapat rasa-rasan pengurus saya nggak tahu nih masjid. Nah, sekarang bagaimana kita memperbaiki diri, semua pengurus harus memulai dengan catatan-catatan kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid. Nah, kemudian pengorganisasian para takmir, para imam, para muharrik dan sebagainya itu perlu punya seni, Pak. Seni mengorganisasi atau mengorganisir anak buah atau jamaah. Ini saya katakan seni. Belum tentu orang yang pandai, orang yang gelarnya A, B, C, D, E, F itu ya bisa mengorganisir bisanya ular orang-orang yang ada di dalam kepengurusan ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pengorganisasian ini perlu dilibatkan bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan program yang akan kita kerjakan. Jadi ada pengorganisasian orang itu
terkait dengan bagaimana potensi-potensi yang ada. Nah, kemudian segala bentuk kegiatan itu memulai dengan membentuk panitia. Harus dibentuk panitia, tentu kalau kita berpatokan pada administrasi, maka seluruh kegiatan harus ada panitia. Kalau ada panitia berarti harus ada SK panitia yang dikeluarkan oleh takmir masjid. Jadi larinya di sana, harus bentuk panitia. Nah, tentu Bapak sekalian, membentuk panitia atau membentuk pengurus dan sebagainya itu harus menempatkan orang yang sesuai dengan keahliannya itu. Contoh, kita membentuk Maulid Nabi, panitia Maulid Nabi. Nah, kemudian di situ ada pengerahan massa yang terkait dengan medsos. Maka yang diambil adalah anak-anak muda yang gemar medsos itu, kemudian membuat konten-konten yang supaya menarik jamaah agar supaya hadir di majelis itu. Jadi ini penting sekali saat ini, karena semuanya itu adalah kekuatannya di medsos, maka perlu generasi Z, remaja masjid, pemuda, remaja masjid, DKP RRI itu dilibatkan, karena bagaimanapun juga regenerasi pengurus masjid harus betul-betul disiapkan. Kita ini sudah tua-tua Pak, 50, 55, 60. Tapi bagaimana menyiapkan regenerasi agar supaya tidak putus Pak. Nah, itu tentu. Nah, kemudian ada monitoring dan evaluasi Pak. Jadi semua kegiatan itu harus ada di monitor. Tidak ada yang nawar sponsor atau mitra, hibah, wakaf, badan usaha. Nah, ini sangat penting. Contoh zakat. Nah, kalau masjid-masjid Pak, ngapunten karena sudah ada undang-undangnya, UBZ, unit pengumpulan zakat. Monggo pengelola masjid, takmir itu segera mengurus izin di Basnas. Kebetulan wonten ketua Basnas. Nah, nanti Pak rundingan, Pak Lukman nih, Pak Lukman, saya pengen mendirikan UBZ di masjid saya. Nah, tekniknya bagaimana? Tentu Pak Lukman yang memberikan izin itu. Nah, setelah itu tidak berhenti dari situ, masih nanti kita lanjutkan setelah session pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Banyuwangi, yang kami hormati Kapolresta Banyuwangi atau yang mewakili, dan Dim 0825 atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Banyuwangi. Kami juga menyapa yang kami hormati Direktur Masjid Al-Akbar Surabaya selaku Ketua Pimpinan Wilayah DPI Jawa Timur beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Banyuwangi beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Banyuwangi. Kami juga menyapa yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi, pemimpin perbankan dari Bank Jatim dan BSI atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh takmir masjid se-Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sukacita atas anugerah kehidupan hendaknya selalu diiringi rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan pemilik alam semesta, Tuhan penggenggam hati manusia yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara pembinaan manajemen, Basar UMKM dan pemberdayaan ekonomi 1000 takmir masjid se-Kabupaten Banyuwangi.
Hari ini Rabu 18 September tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengikuti pembacaan doa yang akan dipandu oleh Kiai Haji Damal Huridi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan yafil aqafil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi alaihi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana fi umurid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qalbina bi nuril iman wal islam wa nuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Iya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengelola kegiatan keagamaan, peran dari takmir masjid sangatlah penting sebagai pengurus masjid yang bertanggung jawab atas manajemen, administrasi, dan pengambilan keputusan terkait kegiatan keagamaan. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati Bapak Haji Fatur Rahman. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Yang saya hormati Ketua Sekretaris PWDI Provinsi Jawa Timur, ada Ketua Basnas Kabupaten Banyuwangi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, diwakili oleh Kasih Umat Islam Bapak Haji Masbur. Yang saya hormati Ketua RDI Pak Haji Dastro, Bapak Kesra yang hadir, Ketua BKPRI Masuk, ada Ketua Dewan Pakar kami Bapak Haji Wazim, juga dari tim Provinsi Jawa Timur, dari BPJS Ketenagakerjaan, mitra kami, alhamdulillah, dan tim hadir dari Bank Jatim, Bu hadir sama Bank BSI. Alhamdulillah, alamin. Saya sampaikan terima kasih sedikit-sedikitnya kepada yang hadir. Pertama, di momen Rabiul Awal Maulid Nabi Muhammad SAW, kita memperingatinya. Mudah-mudahan di pendopo ini tadi dengan maharukiah, ada juga kita siapkan ini pendok-pendokan bahasanya, karena kita teringat bahwa saat ini kita ingin mendapatkan nantinya syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir merasakan kehadiran lancar. Terima kasih. terima kasih Bapak dan saudara sekalian, DMI ini pengabdian. DMI ini adalah merupakan pembinaan. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan dengan perjuangan kita semuanya, DMI menjadi lebih baik ke depannya. Terkait dengan manajemen masjid, memperkuat masjid, saya ingin Banyuwangi ini ada contoh-contoh seperti daerah lain. Ada yang sampai per bulan miliaran pendapatannya. Saya ingin ada masjid di Banyuwangi ketika rest areanya itu sangat ramai masjidnya. Ini open management yang kita perlukan. Maka
dengan panel diskusi tadi kita berharap mudah-mudahan kita semuanya berharap kegiatan ini bisa dilanjutkan. Setuju nggih Bapak Ibu sekalian?